Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lupi Trianasari Boru Sirait. Saya dari kampus Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia, Prodi Rekayasa Perangkat Lunak semester 1. Di sini saya akan menampilkan hasil ujian akhir semester saya, yaitu tentang materi perangkat lunak multimedia internet dan jaringan, kemudian perangkat lunak sistem operasi, perangkat lunak bahasa pemrograman, dan terakhir yaitu perangkat lunak sistem. Untuk materi selanjutnya, tonton video ini sampai akhir ya teman-teman. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang perangkat lunak multimedia, jaringan, dan internet. Perangkat lunak multimedia adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah beberapa media informasi seperti teks, image atau gambar, audio, grafik, video, dan interaktif. Banyak sekali jenis aplikasi multimedia, mulai dari yang sekedar hanya untuk melihat, sampai dengan membuat dan mengeditnya. Contohnya, media player, audio atau video editor, grafik atau image editor, animasi atau grafik 3D. Kemudian yang kedua adalah jaringan. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling menukar data. Tujuan dari jaringan komputer ialah agar bisa mencapai tujuannya. Pada bagian dari setiap jaringan komputer bisa memberikan serta meminta layanan servis. Pihak yang menerima atau meminta layanan disebut dengan klien, serta yang melakukan pengiriman atau yang memberikan layanan disebut dengan peladen atau server. Desain tersebut bernama sistem client server, serta dipakai pada hampir semua aplikasi jaring komputer. Manfaat jaringan komputer adalah manfaat jaringan komputer secara umum yang akan bisa didapatkan adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, jaringan komputer dapat sharing resource atau data, program, perihal komputer. Kemudian yang kedua, jaringan komputer media komunikasi efektif dan multimedia. Yang terakhir adalah jaringan komputer memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Kemudian yang ketiga adalah internet. Apa itu internet? Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Singkatan dari Interconnected Network. Ini memungkinkan kita berbagai informasi dan berkomunikasi dari mana saja dan dengan siapa saja. Pengertian internet menurut para ahli. Berikut ini kami akan memberikan berbagai macam definisi internet yang bisa Anda baca juga untuk menambah wawasan. Yang pertama, menurut Ono Purbo, definisi internet menurut Purbo dalam Prihatna 2005 adalah suatu media yang dipakai untuk mengefisienkan proses komunikasi yang disambungkan lewat berbagai aplikasi semacam web, VoIP, atau email. Kemudian menurut Oetomo 2022, internet adalah singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang sangat besar, di mana jaringan komputer tersebut terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil saling terhubung satu sama lain. Kemudian pengertian menurut Supriyanto. Menurut Supriyanto 2006, internet adalah suatu hubungan antara berbagai jenis komputer dan juga dengan jaringan di dunia yang punya sistem operasi juga aplikasi yang berbeda-beda, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan perangkat komunikasi semacam telepon dan satelit yang memakai protokol standar dalam melakukan hubungan komunikasi, yaitu protokol TCP atau IP atau Transmission Control atau Internet Protocol. Kemudian perangkat lunak sistem operasi. Tahukah kamu apakah itu sistem operasi? Sistem operasi atau yang disebut juga dengan OS adalah sistem yang terdiri dari berbagai komponen kerja yang digunakan untuk memanfaatkan suatu mesin elektronik seperti komputer, laptop, dan lain-lain. Ada beberapa contoh sistem operasi yang sering kita dengar dan umum digunakan yaitu Apple atau iOS, Microsoft Windows, Google Android, Apple macOS, hingga Linux. Kemudian, perangkat lunak bahasa pemrograman. Apa itu bahasa pemrograman? Bahasa pemrograman adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk memberikan instruksi kepada komputer.
Itulah kenapa bahasa pemrograman tersusun dan sintaks yang merupakan perintah komputer untuk menjalankan suatu program. Apa fungsi bahasa pemrograman? Secara umum, ada dua fungsi bahasa pemrograman yang wajib Anda ketahui. Yang pertama yaitu media komunikasi antara programmer dan komputer. Fungsi pertama bahasa pemrograman adalah sebagai jembatan komunikasi antara pemrogramer dan komputer. Ini sesuai dengan fungsi bahasa itu sendiri, yakni alat komunikasi yang dipahami oleh penuturnya. Kemudian yang kedua, tools untuk mengembangkan sistem dan program. Fungsi kedua bahasa pemrograman adalah sebagai tools untuk mengembangkan sistem dan program. Cara kerjanya, programmer akan menulis kode program atau coding yang kemudian diubah menjadi kode mesin. Kemudian perangkat lunak sistem. Apa itu perangkat lunak? Perangkat lunak atau software adalah sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik tersebut meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Kemudian fungsi perangkat lunak memproses data, perintah, atau instruksi khusus agar pengguna dapat mengoperasikan komputer sesuai dengan hasil informasi yang diinginkan. Kemudian sarana interaksi yang menghubungkan pengguna dengan perangkat kerasnya. Kemudian mengidentifikasi suatu program yang ada di sebuah komputer. Nah, yang terakhir adalah menyediakan fungsi dasar dari sebuah perangkat keras agar dapat dioperasikan, seperti ketersediaan sistem operasi pada komputer. Itu tadi video ujian akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada penyampaian kata yang salah. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.